Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang memori yang beranggotakan Elvi Nuryani, Martina Naradilova, dan Muhammad Abdul Fikar. Memori, pengertian memori. Memori atau yang disebut sebagai memori fisik ataupun memori internal adalah memori yang menyimpan data atau informasi sementara pada komputer. Memori merupakan komponen yang penting di dalam suatu komputer yang berada di dalam CPU atau Central Processing Unit. Memori ini akan menyimpan setiap program dan data yang diproses oleh prosesor. Adapun data atau informasi yang disimpan di dalam memori ini bersifat sementara karena data hanya akan tersimpan selama komputer menyala atau hidup. Jadi ketika komputer dimatikan maka data yang disimpan di memori akan hilang. Oleh karena itulah, sebelum Anda mematikan komputer, simpanlah semua data Anda ke dalam media penyimpanan permanen di media penyimpanan berbasis disk seperti hard disk dan floppy disk. Berikut di bawah ini beberapa jenis memori fisik atau internal. Pertama, RAM. RAM digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan, maka data akan juga terhapus. Penyimpanan data dilakukan secara acak dan pengaksesan data oleh prosesor juga dilakukan secara acak. Yang kedua, ROM. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya data pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi vendor komputer yang akan menyediakan ROM pada komputer yang berisi program ataupun data. Pada komputer, ROM umumnya disebut sebagai BIOS atau ROM BIOS. Yang ketiga, SRAM. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Berbeda dengan DRAM yang perlu disegerakan secara periodik. Kemampuan karena RAM dirancang menggunakan transistor tanpa kapasitor. Pastinya RAM mahal dan lebih cepat dibandingkan DRAM. 4. DRAM. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM. Yang kelima, SDRAM. SDRAM adalah jenis DRAM yang termasuk memori komputer kategori solid state yang telah disinkronisasi oleh clock system di mana kecepatannya lebih tinggi dari DRAM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elvi Nuryani. Yang keenam, CMOS adalah sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroproses, RAM statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. Yang ketujuh, DIMM, terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu RAM. Modul-modul tersebut terpasang pada papan distrik dan desain untuk digunakan pada komputer personal. Next. B. Fungsi memori. Memori internal berfungsi sebagai pengingat sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data pun akan hilang. Dalam penggunaannya, memori internal diakses secara langsung oleh prosesor. Adapun fungsi utama dari memori internal adalah menyimpan data dari peranti masukan, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU, menampung instruksi ataupun program dari peranti masukan ataupun dari peranti pengingat sekunder. Next. C. Karakteristik memori. Berikut di bawah ini beberapa karakteristik dari memori internal. 1. Lokasi memori, 2. Kapasitas memori, 3. Satuan transfer. Bisa dilanjut oleh Martina. Yang ketiga, cara kerja memori.
Memori berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalamnya memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encoded atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecah informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Informasi yang disimpan dalam suatu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunanya. Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Kemudian CPU akan melacak lokasi tersebut lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor di dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM, yang mampu menyimpan data sementara secara optimal dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. Next. Penyimpan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer harus menyala. Ketika komputer mati, maka data pun menghilang. Pada proses ini, BIOS akan menyediakan informasi dasar tentang perangkat penyimpanan, susunan boot, dan juga komponen lainnya. Kemudian, sistem operasi akan dimuat dari hard drive ke sistem RAM, sehingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Jadi, setiap aplikasi yang dijalankan oleh komputer akan dimuat ke dalam RAM. Dengan adanya memori komputer, maka proses transfer data dapat menjadi lebih cepat. Memori internal komputer bekerja dengan melibatkan proses yang saling berhubungan di antara RAM dan ROM dengan CPU sebagai mediatornya. Beberapa orang menambahkan RAM tambahan ke dalam komputernya agar komputernya dapat bekerja lebih baik dan lebih cepat sehingga mampu mendukung pekerjaan mereka. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok kami.